Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Salsabila. Nama saya Aura Gisania Zahra. Saya Mariana Askia. Saya Nahar Anoko Dwi Andriani. Dan saya Rustini Malaulia. Di video kali ini, kami akan menjelaskan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik dan sistem ekonominya menganut prinsip-prinsip liberal. Pada prinsipnya, sistem ekonomi liberal merupakan sebuah sistem yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang, yang sudah pasti tujuannya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Lalu gimana sih kondisi ekonomi Indonesia pada masa liberal? Nah, pada masa awal kemerdekaan, kondisi ekonomi di Indonesia pada saat itu sangat tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Nah, yang pertama, inflasi yang sangat tinggi. Apa sih penyebabnya? Yaitu disebabkan oleh peredaran mata uang. Ada 3 mata uang yang beredar pada masa itu: The Japan Bank, Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Banyaknya peredaran mata uang tidak diimbangi dengan ketersediaan barang yang jumlahnya sangat terbatas. Dampaknya, berbagai harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan daya beli masyarakat menurun. Yang kedua, adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda sejak bulan November tahun 1945. Nah, tujuannya itu ada 3. Tujuan yang pertama yaitu mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Tujuan yang kedua, untuk mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. Nah, akibat dari blokade ini tuh hasil pertanian dari pemerintah Republik Indonesia itu nggak bisa diekspor, jadi nggak bisa dijual ke luar negeri. Nah, ini tuh berdampak pada berkurangnya kas negara. Jadi kan kosong, jadi kas negara kosong, pendapatan pajaknya nggak ada, serta biaya masuk itu berkurang. Nah, sehingga pendapatan pemerintah kan semakin tidak sebanding kan dengan pengeluarannya. Nah, jelas tujuan utama Belanda melakukan ini tuh karena untuk merobohkan perekonomian bangsa Indonesia. Nah, tujuan ketiga yaitu tidak stabilnya politik dan keamanan sebagai akibat sering terjadinya pergantian kabinet dan banyaknya pemberontakan pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Nah, sebagai contoh, berbagai pemberontakan yang terjadi pada masa itu, ada PKI Madiun, kemudian Darul Islam di Jawa Barat, nah, serta Angkatan Perang Ratu Adil dan sebagainya. Nah, sering bergantiannya kabinet ini menyebabkan berbagai program kabinet ini tuh nggak bisa dilaksanain gitu loh. Nah, jadi kan yang udah direncanain tuh nggak bisa dilaksanain, sementara program baru itu udah mulai dirancang lagi gitu. Nah, kemudian tuh apa sih perkembangan ekonomi itu pada masa demokrasi liberal ini? Kondisi ekonomi di Indonesia yang terjadi pada masa liberal itu masih sangat buruk loh. Kenapa coba bisa kayak gitu? Yaitu karena ada hal-hal yang jadi penyebabnya. Mau tahu penyebabnya? Apa tuh? Oke, baiklah. Saya akan menyebutkan penyebabnya. Yang pertama, setelah pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949, pihak dari Indonesia telah menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam hasil-hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, ada politik keuangan pemerintah Indonesia juga nggak dibuat di Indonesia loh. Keuangan pemerintah Indonesia dibuat atau dirancang di negara Belanda. Yang ketiga adalah pemerintah Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk merubah sistem kabinet menjadi sistem ekonomi nasional. Dan yang keempat yaitu tidak stabilnya Indonesia dalam situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. Yang kelima yaitu defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu sebesar 5,1 miliar rupiah. Selanjutnya yang keenam, yaitu ekspor Indonesia juga hanya bergantung pada hasil perkebunan. Dan yang terakhir,
angka pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang sangat besar. Nah, selanjutnya bakal dijelasin sama Mariana mengenai usaha pemerintah untuk mengatasi buruknya ekonomi Indonesia. Dari yang sudah dijelaskan oleh Restu tadi, karena kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal itu buruk dan hancur, pemerintah akhirnya berusaha untuk mengatasi keburuknya ekonomi Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan atau program ekonomi. Dan disinilah kami akan membahas lebih jelas dan lebih dalam tentang bagaimana cara atau strategi yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi keburukan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Dari beberapa kebijakan tersebut, ada 2 kebijakan yang saya tahu. Yang pertama ada yang namanya Gunting Syafruddin, dan yang kedua ada yang namanya program Benteng. Yang pertama, Gunting Syafruddin. Bentar, Geh. Tadi kan kamu nyebut namanya Gunting Syafruddin. Kenapa sih bisa dikasih nama Gunting Syafruddin tuh, bisa dijelasin nggak sih? Kenapa ya bisa dikasih nama Gunting Syafruddin? Jadi yang pertama, kebijakan ini dilakukan atau dicetuskan oleh Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yaitu Syafruddin Prawira Negara pada saat pemerintahan RIS. Dan maksud dari kebijakan ini adalah memotong uang pecahan 5 gulden ke atas menjadi 2 bagian. Jadi uang itu dibagi atau dipotong digunting menjadi 2 bagian, yang mana sebelah kirinya ini untuk alat pembayaran yang sah, sedangkan yang kanannya untuk obligasi di bank, dan baru pada 30 tahun kemudian guntingan sebelah kanannya ini dapat diganti dengan bunga sebesar 3% per tahun. Guntingan sebelah kiri ini berlaku senilai setengah dari jumlah awal dan dapat ditukarkan dengan uang baru di bank dari tanggal 22 Maret sampai 16 April 1950. Dan kebijakan ini berlaku dari pukul 8 malam waktu Indonesia Barat tanggal 10 Maret 1950 sampai 9 Agustus 1950. Namun kebijakan ini hanya berlaku untuk uang NISA dan uang di Javas Bank, sedangkan ORI tidak dilakukan pengguntingan. Yang kedua, program Benteng. Program ini dicetuskan oleh Menteri Perdagangan yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo pada masa Kabinet Natsir. Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadikusumo berpendapat bahwa di kalangan bangsa Indonesia harus segera ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha dari Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha tersebut harus dibimbing dan diberi bantuan kredit karena pemerintah menyadari mereka tidak mempunyai modal yang cukup. Selama 3 tahun, dari 1950 sampai 1953, lebih kurang dari 700 perusahaan bangsa Indonesia mendapatkan bantuan kredit dari program Benteng ini. Dengan usaha yang dilakukan secara bertahap, pengusaha pribumi akan berkembang dan maju. Program ini bertujuan untuk membangun kelas pengusaha yang berasal dari masyarakat pribumi dan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Namun ternyata program ini mengalami kegagalan. Kegagalannya itu karena perusahaan pribumi tidak mampu bersaing dengan perusahaan non-pribumi. Dan ternyata disebabkan juga oleh mentalitas pengusaha pribumi yang cenderung konsumsif, yang ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Dalam perkembangannya, program Gerakan Benteng ini tidak berhasil mencapai tujuan karena para pengusaha pribumi. Dan perkembangannya, program Gerakan Benteng ini tidak berhasil mencapai tujuan karena para pengusaha pribumi sangat bergantung kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan mereka kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Oke, selanjutnya Nahar bisa dijelaskan mengenai kebijakan atau program ekonomi pada masa demokrasi liberal. Oke, selanjutnya. Nah kan setelah kabinet Natsir ini jatuh, nah, Presiden Soekarno ini bentuk kabinet baru. Nah, setelah melalui berbagai perundingan, pada 26 April 1951 diumumkanlah susunan kabinet baru. Nah, ini dipimpin oleh Dr. Sukiman dan Suwirjo. Kebijakan dari kabinet Sukiman ini adalah nasionalisasi The Javas Bank. Kenapa sih Sukiman itu ngelakuin nasionalisasi gitu kan? Nah, coba kalian pikir nih, Indonesia kan sebuah negara yang utuh dan merdeka. Pasti pengen kan pemerintahannya itu dipegang oleh kekuasaan sendiri. Nah, dikelola oleh sendiri, dan ini tuh tujuannya untuk ninggalin jejak-jejak kolonialisme. Maka dari itu muncullah gagasan untuk melakukan nasionalisasi, dan ini tuh udah dijelasin di Undang-Undang Nomor 86
tahun 1958. Sebelum itu, saya jelasin dulu nih kepada teman-teman semua. Apa sih nasionalisasi itu? Jadi, nasionalisasi sendiri adalah gagasan yang lahir dari ide Indonesiasi yang berkembang karena adanya keinginan membentuk suatu negara yang bebas penjajahan dan merdeka tanpa ada campur tangan orang asing. Jadi orang luar Indonesia itu nggak campur tangan gitu. Nah, jadi The Javas Bank atau bisa disingkat sebagai DJB ini tuh pada awalnya punya Belanda. Letaknya itu ada di Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini tuh didirikan pada tahun 1828 oleh perintah Raja Willem I dalam bentuk perseroan terbatas. Nah, bank ini tuh didirikan oleh Komisaris Jenderal Dubus Designes pada 24 Januari 1828. Nah, ternyata tujuan Belanda ngediriin DJB ini untuk mengatasi permasalahan ekonomi, karena kan koloni Hindia Belanda itu Belanda itu diriin DJB ini untuk mengatasi masalah perekonomian koloni Hindia Belanda karena VOC bangkrut. Nah, terus DJB ini tuh bersifat partikelir, yaitu berada di bawah kekuasaan modal asing. Aneh banget ya, padahal bank ini tuh ada di Indonesia loh, tapi yang megang itu Belanda gitu. Nah, pasca kemerdekaan nih, Indonesia tuh berganti kedaulatan dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pas itu tuh pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi kepada Bank DJB. Nah, akhirnya setelah dinasionalisasi, berubahlah Bank DJB ini menjadi Bank Indonesia. Selanjutnya ada sistem Alibaba. Sistem yang diperkenalkan oleh Iskak Jokro Hadisuryo. Beliau adalah Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kebijakan Alibaba adalah kebijakan kerjasama antara pribumi dan Tionghoa. Kebijakan ini merupakan modifikasi dari kebijakan sistem benteng. Ada yang menarik nih, Alibaba terdapat dari dua kata. Yang pertama Ali yang menggambarkan pengusaha pribumi dan Baba menggambarkan pengusaha Tionghoa. Tujuan terbentuknya sistem Alibaba yang pertama, upaya memajukan dan mengembangkan usaha melalui pemberian kredit dan lisensi dari pemerintah untuk pengusaha pribumi. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha asing. Hal ini bertujuan agar pengusaha pribumi juga memiliki andil dan berusaha memajukan perekonomian nasional. Yang ketiga, meningkatkan daya asing pengusaha pribumi melalui kerjasama antara pengusaha pribumi dan Tionghoa. Kalau program-program ini berhasil, ekonomi Indonesia menjadi stabil dan juga lebih mandiri. Namun sayang banget nih, ternyata pelaksanaan program kebijakan Alibaba ini nggak semudah yang dibayangin. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Alibaba mengalami kegagalan karena beberapa hal. Yang pertama, kesempatan latihan dan hak kredit yang seharusnya diperoleh oleh pengusaha pribumi justru diperdagangkan kembali ke pengusaha Tionghoa. Mereka hanya meminjam nama pengusaha pribumi untuk mendapatkan pinjaman, sehingga tujuan kebijakan ekonomi ini tidak terlaksana. Terus yang kedua, mental pengusaha masyarakat pribumi juga masih jauh dari semangat wirausaha. Karena sangat terlihat dari penggunaan kredit yang diberikan. Gak sedikit masyarakat yang menggunakan dana kredit untuk kepentingan konsumsinya sendiri. Selanjutnya ada persetujuan finansial ekonomi atau bisa disebut dengan FINEK. Kebijakan FINEK adalah untuk melakukan renegosiasi perjanjian KMB terutama masalah hutang dan kedudukan Uni Indonesia Belanda. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi. Delegasi tersebut dipimpin oleh anak agung Gede Agung tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda. Yang pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga,
Hubungan Finek didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Delegasi tersebut mengajukan untuk membatalkan permasalahan hutang Hindia Belanda yang tertuang pada KMB dan membatalkan sistem Uni Indonesia Belanda, sehingga hubungan Indonesia dan Belanda akan setara karena Uni Indonesia Belanda dikepalai oleh Ratu Juliana. Usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintahan Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Oke, selanjutnya ada yang namanya RPLT. Nah, kalian semua tahu nggak sih apa sih RPLT itu dan bagaimana sih bisa tiba-tiba ada RPLT? Coba jelasin dulu. Oke, jadi di sini saya bakal ngejelasin. Jadi masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan programnya tuh ganti-ganti yang nimbulin ketidakstabilan politik dan juga ekonomi. Nah, karena ketidakstabilan ini yang nyebabin terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan juga lambatnya pembangunan. Kabinet pada masa liberal ini hanya menekankan program jangka pendek aja. Terus pada masa kabinet Ali Sastromiardjo II, pemerintah tuh membentuk Badan Perencanaan Pembangunan yang disebut dengan Biro Perancang Negara. Nah, biro ini tuh beda dengan kabinet sebelumnya karena biro ini tuh merancang pembangunan untuk jangka yang panjang. Dan Insinyur Juanda yang diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Terus pada bulan Mei tahun 1956, biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut dengan RPLT. Jadi kejawab ya pertanyaan di awal, kalau RPLT ini ternyata dibangun oleh biro yang dibentuk oleh Kabinet Ali Sastromiardjo II yang rencananya tuh bakal dilaksanain pada awal tahun 1956 sampai tahun 1961. Dan rencana undang-undang tentang rencana pembangunan ini tuh disetujui pada tanggal 11 November tahun 1954. Terus pada tahun 1957, akibat perubahan situasi politik dan juga ekonomi, sasaran dan istilahnya tuh prioritas RPLT ini tuh diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau yang disebut dengan MUNAP. Nah, pembiayaan RPLT ini tuh diperkirakan berjumlah 12,5 miliar. Tapi sayangnya RPLT ini tuh nggak bisa berjalan dengan baik karena ada beberapa hal. Yang pertama, adanya depresi Amerika dan Eropa Barat pada tahun 1957 dan awal tahun 1958 yang ngakibatin pendapatan negara tuh merosot. Terus yang kedua, adanya perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang menimbulkan gejolak ekonomi. Terus yang terakhir itu adanya ketegangan antar pusat dan daerah yang menyebabkan daerah tuh melaksanain kebijakan ekonominya masing-masing. Kurang lebih ini sih yang bisa saya jelasin tentang RPLT. Saya harap teman-teman yang ada di sini dan juga yang bakal nonton podcast ini bisa paham. Biar nggak kelamaan, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Selanjutnya ada MUNAP dari Kabinet Juanda. Apa sih MUNAP itu? Apaan tuh? Jadi, MUNAP adalah Musyawarah Nasional Pembangunan. Seperti yang jelasin Sani tadi, ini tuh kelanjutan dari RPLT yang mengalami kegagalan. Nah, tujuan didirikannya MUNAP ini untuk menampung keluhan dan aspirasi dari perwakilan seluruh daerah di Indonesia. Nah, konsepnya itu kayak forum gitu loh. Jadi dikumpulin dari perwakilan semua daerah. Mereka tuh berkumpul di pemerintahan pusat. Nah, di situ mereka tuh ngebahas tentang politik, tentang ekonomi gitu kan. Nah, MUNAP ini tuh mengalami keberhasilan pada masa Kabinet Juanda tadi yang saya bilang. Tapi ternyata MUNAP ini belum mengalami kemajuan yang signifikan. Jadi MUNAP itu mengalami kegagalan. Kegagalannya itu ketika dekrit Presiden Soekarno keluar pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, dengan keluar dekrit ini berakhirlah masa demokrasi liberal dan digantikan dengan masa demokrasi tertutup. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan tentang kebijakan atau program ekonomi pada masa demokrasi liberal. Semoga dari penjelasan kami ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman dan para penonton.
Kami mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.